Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Sekarang kita berada di tanggal 9 Jumadil Akhir 1444, menunjukkan bahwasannya bulan suci Ramadan kurang lebih dilewati dengan 2 bulan berikutnya setelah dari Jumadil Akhir, maka kita akan masuk dalam bulan Rajab, dan setelah bulan Rajab kita akan masuk dalam bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban masuk bulan suci Ramadan. Maka kurang lebih tidak sampai 100 hari kalau nggak salah ya, tidak 80-an, kurang lebih 80 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan biidznillah ta'ala. Buat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, uhayyikum bi tahiyatil Islam wa hiya tahiyatul mu'minil jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali Allah Jalla wa ala di hari yang dimana menjadi awal bulan di perhitungan miladiyah dan menunjukkan bahwasannya pergantian hari, setiap pergantian dan perputaran hari, maka hitungan-hitungan kita di dunia ini sebentar lagi. Maka tidak ada yang perlu dan patut kita banggakan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan keadaan beriman dan membuktikan keimanan tersebut. Datang seorang pemuda, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki suatu pertanyaan. Yang pertanyaan itu tidak mungkin saya bertanya kepada orang selain engkau." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakan saya beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamah dengan perkataan tersebut. Kata istiqamah inilah yang menjadi penentu antara si A dan si B, si fulan dengan si fulan, si Alan dengan si Alan. Maka tidak ada yang terbaik di antara kita di hadapan Allah kecuali mereka yang telah mengumpulkan dengan sebaik-baik amalan ketika kesempatan tersebut diberikan. Ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di dalam hadis yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Ruqayyah Tamim Ibnu Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita sudah membahas beberapa poin yang dimana ketika Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka kami bertanya, liman, untuk siapa? Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu memiliki hirsun yang begitu kuat untuk mau belajar, dan di antara metode belajar adalah bertanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan pertanyaan dalam Al-Quran, fas'alu, bertanyalah ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, kepada orang-orang yang mengetahui suatu ilmu dan berkompeten dalam suatu bidang jikalau kalian tidak mengetahui. Maka lihat bagaimana para sahabat ridwanul alaihim jami'an memiliki semangat yang begitu luar biasa, yang semangat yang seandainya kita timbang dan kita takar, maka tidak akan pernah semangat tersebut terkalahkan dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian lihat bagaimana ketika mereka mendengarkan suatu perkataan yang mubham, yang kurang jelas, maka dengan penuh semangat mereka mengatakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi,
dan nasihat untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan nasihat bagi rasul-rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, dan orang-orang umum secara umum. Dan kita sudah membahas nasihat yang pertama dan yang kedua, yaitu nasihat kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah, dan kita masuk kepada nasihat yang ketiga, yaitu nasihat kepada rasul-rasul Allah. Nasihat kepada berhubungan dengan rasul-rasul Allah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama adalah ittiba', mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai penutup para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika ada perubahan di dalam kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kami ingat betul ketika masih SD di sekolah dasar, guru-guru sering menyampaikan bahwasannya Nabi Daud itu datang lebih dahulu daripada Nabi Musa. Maka kita katakan ini keliru. Nabi Musa datang lebih dahulu daripada Nabi Daud alaihi salam. Karena Nabi Musa alaihi salam adalah generasi ke-7 dari Nabi Ibrahim alaihi salam, sedangkan Nabi Daud alaihi salam adalah generasi yang ke-12, generasi yang sangat jauh, menunjukkan bahwasannya Nabi Musa alaihi salam datang lebih awal. Dan dalil di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa", setelah Musa. Dan singkat cerita dalam kisah ini, ternyata muncul seorang pemuda yang kemudian Allah berikan hikmah. Siapa dia? Yang membunuh Jalut. Siapa namanya? Nabi Daud alaihi salam, yang ketika itu berada dalam pasukan yang dipimpin oleh Talut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, datang sekelompok pemimpin-pemimpin dari Bani Israel bertanya kepada Nabi di kala itu. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Nabi di kala itu adalah Nabi Allah Musa bin Nun, yang pernah menemani Nabi Allah Musa alaihi salam dalam kisah yang Allah ceritakan di surah Al-Kahfi, mencari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Singkat cerita, setelah meninggalnya Nabi Allah Musa alaihi salam, maka kenabian berikutnya dipimpin oleh Yusuf bin Nun. Dan Bani Israel di kala itu ingin menyelamatkan dirinya dari seorang raja yang sangat-sangat bengis, sangat-sangat durjal, dan sangat-sangat jahat, yaitu yang dipimpin yang bernama Jalut. Maka Nabi tersebut mengatakan bahwasannya Allah telah memberikan kepada kalian Talut. Maka dengan dengan sangat heran mereka mengatakan, bagaimana mungkin Talut menjadi pemimpin kepada kami, sedangkan kami ini lebih berhak? Karena Talut di kala itu adalah seorang pemuda yang biasa saja, hanya memiliki kelebihan, dua kelebihan yang jikalau dimiliki oleh seorang mukmin maka ini sudah lebih dari cukup, yaitu kecerdasan dan kekuatan. Dan Allah berikan kepada Talut tersebut, kepada Talut di kala itu, yu'ta sa'atan. Mereka mengatakan yu'ta sa'atan, menyelamatkan. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin dan dia tidak diberikan harta? Dia tidak memiliki harta, bagaimana mungkin dia bisa mengarahkan para pasukannya? Dan ini juga senyalir bahwasannya kepemimpinan itu tidak harus identik dengan harta. Kita bisa memerintahkan orang, mengarahkan orang tanpa dengan harta. Maka jangan sampai kita mubazir dengan harta kita untuk mau berlomba menjadi pemimpin, dengan membayar sini, menjogok sini dan sana, akhirnya tidak terpilih, bisa gila, na'udzubillahi min dzalik. Dan gila dalam posisi seperti ini, maka hukumnya tetap wajib sholat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Nah, baik, kita kembali. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ketika meninggalnya Nabiullah Musa alaihissalam, datang Nabiullah Daud alaihissalam, dan kitab Zabur menjelaskan melengkapi kitab Taurat. Dan ketika meninggal Nabiullah Daud alaihissalam, datang berikutnya Nabiullah Isa alaihissalam dengan membawa kitab Injil dan membawa kitab Injil. Dan ketika meninggal Nabiullah dan ketika ada perencanaan untuk mau membunuh Nabiullah Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat posisinya, mengangkat naik ke langit, dan orang yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Sesungguhnya Isa itu mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi orang yang dibunuh dan orang yang disalib adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan, sebagian berita Israiliyat mengatakan Yudas Iskariot, seorang pengkhianat di kala itu, yang Allah jadikan sebagai terlihat wajahnya oleh tentara Romawi di kala itu, wajah Nabiullah Isa, dan ditangkap dan kemudian disalib dan ketika kekosongan Nabiullah Isa alaihi salam, para rahib-rahib semakin terus mengubah dan mengotak-atik firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaballahi bi aydihim. Sungguh celaka tangan-tangan yang mengubah kitab-kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Sebagian ulama kita mengatakan fawailun adalah celaka, adalah neraka wail kepada orang-orang yang mengubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang berikutnya adalah Al-Qur'an, dan menjadi pelengkap dan menjadi penutup serta penyempurna kitab-kitab samawiyah yang telah diturunkan sebelumnya. Maka ittiba terhadap Al-Qur'an adalah suatu kewajiban, dan mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW juga menunjukkan suatu kewajiban, dan kedua-duanya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa kita mengatakan saya beriman dan mengikuti contoh dan perintah dan atau larangan yang ada dalam Al-Quran saja, hadis saya tidak mau ikut, maka ini keliru, akan menjadi sesuatu kepincangan dalam perjalanan kita di atas muka bumi ini. Atau sebaliknya, kita mengatakan saya mengikuti hadis-hadis saja, saya tidak mau mengikuti Al-Quran, maka ini juga suatu kepincangan dan kekeliruan. Dengannya Nabi SAW mengatakan, taraktu fiikum amrayn, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, lan tadillu abada, jaminannya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis-hadis dan sunnah Nabi SAW. Maka berpegang teguh kepada kedua-duanya adalah suatu kewajiban, dan meninggalkan salah satu dari keduanya berarti kita telah meninggalkan seluruhnya. Mengikuti ittiba' jemaah sekalian diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi penentu amalan kita diterima atau ditolak. Amalan kita diterima atau ditolak. Baik. Fokus di sini, jangan terganggu dengan suara anak-anak. Begitu kalau suara anak-anak. Nah, begitu kalau anak-anak ribut. Baik. Jadi mengikuti contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah suatu penentuan diterima amalan kita atau tertolaknya amalan kita. Jangan kita beralasan dan berlandaskan, oh ini kan baik, ini kan bagus, ini kan wah, luar biasa ini, oh ini kan banyak orang yang suka, maka kita lakukan ini tanpa ada contoh dari Nabi SAW. Kalau kita mengikuti sesuatu yang tidak ada contoh, maka suatu jaminan adalah amalan tersebut atau perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan sesuatu pencapaian saja. Adapun diterimanya belum tentu. Kenapa? Karena tidak ada contoh yang diajarkan Nabi SAW. Tidak ada contoh yang diajarkan Nabi SAW, dan taat kepada apa yang diajarkan Nabi SAW berarti kita telah taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "May yuti'illaha may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat
kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka ittiba, mengikuti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban yang harus kita tanamkan. Setiap ingin melakukan suatu amalan hanya dua hal, yaitu yang pertama ikhlas atau tidak. Saya mau lakukan ini, ikhlas atau tidak? Apakah sudah ikhlas atau tidak? Jika sudah ikhlas, tidak cukup. Tanya yang berikutnya, apakah ada contoh atau tidak? Apakah ada contohnya atau tidak? Makanya para ulama kita membuat syurut menjadi amalan itu diterima dengan dua hal dilihat. Yang pertama ittiba, yang pertama ikhlas, kita ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti contoh yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya, nasihat kepada Rasul-Rasul Allah adalah kita mengimani bahwa beliau adalah utusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan menjadi penutup para nabi dan para rasul. Dan nasihat bagi Rasul-Rasul Allah, kita beriman bahwasannya memang ada nabi dan ada rasul yang diutus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengingkari dan tidak beriman kepada salah satu dari nabi-nabi ini, maka dia telah mengingkari seluruh para nabi. Siapa yang mengingkari salah satu dari para nabi-nabi ini, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh para nabi. Maka ketika misalnya datang ada seorang muslim yang mengatakan saya hanya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dan saya tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, maka kita katakan ini adalah sesuatu kekeliruan. Makanya di antara rukun iman kita beriman kepada apa? Kepada Rasul Allah, kepada Rasul Allah. Jadi mengimani bahwasannya para nabi dan para rasul itu hanya utusan dan tidak lebih daripada itu. Tidak mengatakan mereka adalah orang yang menjadi penentu, sebagaimana sebagian orang-orang sufi mengklaim bahwasannya bumi ini tidak diciptakan dengan hadis yang palsu. Mereka mengatakan bumi ini tidak diciptakan melainkan karena diciptakannya dengan nur Muhammad. Dengan nur Muhammad. Kita katakan ini hadisnya palsu dan keliru dengan mereka yang mengklaim hal seperti itu. Kemudian berikutnya, nasihat kepada Rasulullah adalah kita menjalankan setiap perintah-perintah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum, ma amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangi dan lakukanlah semampu kalian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan tentang haji, berdiri seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita haji setiap tahun? Kewajiban haji itu harus setiap tahun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab. Dan pemuda tersebut mengulangi 2 sampai 3 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau qultu na'am." Seandainya saya mengatakan iya, na'am, boleh haji setiap tahun, la wajaba, maka akan menjadi suatu kewajiban dan tentu kalian tidak akan mampu melakukannya. Bayangkan kalau haji wajib setiap tahun, Pak. Haji wajib setiap tahun, Allah musta'an. Dan kita mungkin kalau tinggal di sekeliling Mekah dan Madinah mungkin bisa, tapi kita yang harus langgar laut. Orang para pendahulu kita, orang tua kita dari Indonesia misalnya, sampai 6 sampai 8 bulan naik kapal misalnya. Bayangkan kalau seandainya setiap tahun wajib haji, maka akan menjadi sesuatu yang sangat memberatkan bagi kita, khususnya yang tinggal jauh dari mamlakah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ma amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangi atau lakukanlah hal tersebut semampu kalian. Semampu kalian. Maka setiap ada perintah dari Rasulullah SAW, maka seorang mukmin adalah sam'an wa ta'an, mendengar dan mengikuti. Mendengar dan mengikuti. Jangan seperti Bani Israel yang ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke suatu negeri untuk menaklukkan dan membebaskan negeri tersebut, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, di negeri itu ada kaum yang jebar, yang kuat, yang perkasa, yang beringas.
maka kami tidak mau masuk ke dalam negeri tersebut sampai mereka keluar, maka pergilah anda bersama Tuhanmu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun na'udzubillah. Mereka mengatakan, pergilah anda wahai Musa dengan Tuhanmu, berperang berdua sendiri, kalau sudah bebas baru kami masuk. Maka seorang mukmin tidak layak berkata dengan demikian, dan ini dipraktikkan oleh para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Ketika para sahabat ridwanu alaihim jami'an perang Khandaq, apa itu Khandaq? Parit, masya Allah. Ketika perang Khandaq, setelah musuh pergi, kabur dan sebagainya, para sahabat baru beristirahat, baru selesai dari peperangannya, selesai dari sesuatu hal yang menakutkan. Tiba-tiba lagi turun perintah untuk mau menaklukkan Bani Quraidah. Bayangkan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan capek luar biasa, tiba-tiba datang perintah, dan perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Para sahabat sam'an wa ta'an. Mereka dengar, mereka ikuti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perintah yang sangat genting. Tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Tidak boleh sholat kecuali di tempatnya, di kastilnya Bani Quraidah. Para sahabat datang dengan penuh semangat. Lihat bagaimana mereka mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, kemudian mereka memilih hukum selain itu, na'udzubillahi min dzalik. Maka menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban, dan menjalankan perintah Rasul setelah menunjukkan bahwasanya kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, dengan kita membuktikan perintah yang diperintahkan kita lakukan, baik perintah yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat bagi rasul-rasul Allah adalah kita membela syariatnya. Memasang dada-dada kita menjadi tameng bagi corong-corong dakwah dan corong-corong kebaikan. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai agama ketika dihina kita biasa-biasa saja. Jangan sampai agama ketika dihina kita merasa adem-adem saja. Tapi kalau ada keluarga kita yang diganggu, kita marah. Tapi kalau ada misalnya orang tua kita yang dilecehkan, kita marah. Maka ini sesuatu kekeliruan. Seharusnya kita lebih marah ketika ada syariat yang dilecehkan. Ada orang yang misalnya mengatakan bahwasannya jenggot itu bukan sunnah, atau jenggot itu kebiasaan, misalnya bukan orang-orang, jenggot itu semakin panjang misalnya semakin bodoh, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita marah. Kita marah bukan karena penghinaannya kepada diri kita, tapi penghinaan kepada syariat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khaliful Yahud," selisilah orang-orang Yahudi, "Khaliful Majush," selisilah orang-orang Majusi, "Qasus syarib," potonglah kumis-kumis kalian, "Wa'afu lihyatakum," dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian tumbuh. Dan biarkan jenggot-jenggot kalian tumbuh. Bukan sebaliknya, kita cukur jenggot, kumis kita lepas. Maka apa kebanggaan yang harus kita bangga dengannya kalau kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kebanggaan bagi seorang mukmin. Catat baik-baik. Tidak ada kebanggaan bagi seorang mukmin ketika kecerdasannya digunakan untuk mengakal-akali perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada kebanggaan yang perlu kita banggakan diri kita, dan tidak ada sima yang perlu yang kita bisa munculkan kalau kita ini seorang mukmin sejati. Kalau kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya,
Kalau kita tidak diperintahkan, kita tidak mampu untuk tunduk dan taat serta menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah nasihat bagi Rasul-Rasul Allah adalah kita membela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul ketika ada yang melecehkan dan menghinakan baik diri beliau atau sunnah-sunnah beliau. Kita marah ketika ada seorang yang mencela dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mengatakan, apakah di akhir di zaman kita seperti ini masih ada orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan ada, masih ada. Kejadian yang masya Allah, seorang pengawal menteri di India kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ingat, ini antum bisa cari kembali. Ketika ada seorang perdana menteri yang menghina Rasulullah, maka pengawal tersebut geram dan menembak dengan 12 peluru, langsung mati menteri tersebut. Akhirnya pengawal tersebut pun dihukum gantung, dihukum mati. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Masjid yang begitu besar untuk menyolatkannya tidak muat. Tidak muat. Lihat bagaimana ketika diri ini kita pasrahkan untuk membela martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir dengan kematian kita, karena kita ini akan meninggal dunia. Jangan khawatir dengan kepergian kita, nanti siapa yang urus istriku, siapa yang urus anakku. Jangan khawatir. Rezeki Allah telah Allah tentukan kepada kalian. Maka yang menjadi suatu kekhawatiran, jangan sampai kita meninggal dunia, jangan sampai matinya kita ini di atas ketaatan yang bukan ketaatan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita meninggal dalam keadaan maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Justru kita meninggal dalam keadaan mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita meninggal di atas ketaatan, maka berbahagialah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man tuhib. Anda akan berkumpul bersama siapa yang kau cintai. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu, saya sangat mencintaimu setelah diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, lah, belum. Keimanan seperti itu belum. Engkau harus mencintaiku sebagaimana engkau harus mencintaiku lebih daripada dirimu dan siapapun itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya mencintaimu ya Rasulullah lebih dari diriku dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang baru sekarang ketika beriman kepada Rasulullah SAW lebih dari apapun, maka inilah bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan kita berharap akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama dan orang-orang pada umumnya. Nasihat ini adalah nasihat yang sangat mulia, nasihat yang dimana saat ini kita lihat hampir sebagian perpecahan terjadi di kubu-kubu kaum muslimin. Terkadang kita mendapati bahkan bukan hanya pada orang-orang awam sekalipun, juga terjadi kalangan para dai, di kalangan para ustaz, di kalangan para kiai, bahkan di kalangan para orang-orang yang kita anggap memiliki kompeten dan memiliki posisi manzilah yang tinggi dalam urusan agama ini. Tapi tidak terlepas juga dari perpecahan dan satu perpecahan antara satu dengan yang lain. Padahal saling mencintai karena Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kecintaan kita sebagaimana kita mencintai saudara-saudara kita, dan kecintaan antara seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain
digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu tubuh. Idza ishtaka, apabila salah satu di antara bagian tubuh tersebut merasakan kesakitan, merintih merasakan kesakitan, maka tubuh-tubuh ini yang lain akan merasakan kesakitan pula. Tidak pernah tercatat jikalau kaki kita misalnya tersendur atau bahkan kita terjatuh, maka proteslah mata dan lisan ini mengatakan, makanya hati-hati kaki kalau jalan itu lihat-lihat. Tidak pernah. Pasti kita akan merasakan kesakitan. Pasti kita akan merasakan kesakitan, dan kita bahkan berjanji dan berazam agar tidak terjatuh dalam hal yang berikutnya, dalam posisi tersebut yaitu terjatuh. Kemudian mencintai, nasihat bagi seorang mukmin kepada para ulama kita adalah kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka. Jika kita melihat ada seorang yang senantiasa berjalan di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai bukan karena dirinya, tapi apa yang berada di dalam dirinya. Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mencintai mereka. Dan hati-hati dengan mencela para ulama kita. Hati-hati dengan mencela seseorang yang memiliki ilmu, yang memiliki kapasitas dalam ilmu. Ingatlah para ulama kita menasihatkan dengan mengatakan, luhumul ulama madmumah. Daging-daging para ulama itu beracun. Daging-daging para ulama itu beracun. Jikalau kita mencela mereka, maka hati-hati. Jikalau mencela sesama orang-orang awam saja tidak dibolehkan, bagaimana mungkin kita mampu mencela mereka ahlul ilm? Na'udzubillahi min dzalik. Jikalau kita melihat ada orang yang berjalan di atas jalan yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya suatu hari nanti menjadi seorang ulama, maka hendaklah kita membantu dan kita mendukung perjalanan tersebut. Kenapa? Jikalau perjalanan dia, misalnya kita melihat ada mahasiswa, misalnya anggaplah mahasiswa tiba atau mahasiswa albir misalnya, belajar, sementara semangat belajar dan kita dukung, kita memberikan bantuan kepada mereka, mengajarkan dan menginginkan apa yang harus mereka capai suatu hari nanti berupa ilmu misalnya, kita bantu mereka misalnya keperluan-keperluannya, maka ketahuilah ketika suatu hari nanti Allah berikan taufik kepada dia dan menjadi seorang alim, maka kebaikan apa saja yang dia lakukan, kita pun akan memungut kebaikan yang ia lakukan. Kenapa? Menjadi amal jariah bagi kita. Menjadi amal jariah bagi kita. Jika tidak bisa mendukung, maka tahan lisan kita untuk mencela. Dengan mungkin kita mengatakan, jangan sama itu sama bantu saja sama dan sebagainya. Hati-hati. Jikalau tidak bisa mendukung seseorang dalam kebaikan, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sampai lisan ini turut mencela dan menghardik mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nasihat berikutnya, nasihat bagi seorang nasihat kepada para ulama, kepada para pemimpin dan orang-orang pada umumnya. Berikutnya adalah kita saling menjaga kehormatan satu dengan yang lain. Kita harus saling menjaga kehormatan satu dengan yang lain. Berita yang baru viral, ada seorang wanita yang membeberkan dan membuka aib ibunya karena ibunya berzina dengan suaminya. Pertama, ini sikap kami dan ini pendapat kami. Pertama, bahwasannya seorang anak itu tidak perlu dan tidak harus egois. Jikalau ibu kita misalnya sudah bercerai atau bapak kita telah meninggal dan ibu kita telah menjadi janda dan dia masih memiliki hasrat, maka nikahkan. Jangan sampai kita lah yang menjadi penyebab ibu kita berzina. Kita menjadi penyebab ibu kita berzina. Kami pribadi baru meninggal ibu saya, baru meninggal bapak saya, 1 bulan yang lalu. Saya kalau ngobrol sama ibu, saya mengatakan kalau ibu jikalau masih memiliki hasrat untuk mau menikah, nanti saya uruskan. Kenapa? Jikalau mereka berzina, na'udzubillahi min dzalik, di antara penyebabnya karena memang kita yang melarang mereka untuk menikah dengan berdalih nanti bersama-sama bapak di surga misalnya, bapak kita di surga dan kita tidak menginginkan mereka menikah lagi,
dan mereka masih menginginkan hasrat untuk menikah, maka kita pun mendapatkan dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekalipun misalnya nenek kita misalnya, kalau dia masih memiliki hasrat, cari laki-laki, kasih menikah. Karena apa? Ini menyelamatkan jiwa mereka dan diri mereka, dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi seorang anak ketika misalnya mendapati seorang ibunya misalnya yang telah janda, atau seorang bapaknya misalnya, masya Allah, ada anak-anak yang bagus yang mencarikan bapaknya lagi istri kedua dan istri ketiga, ini juga sangat bagus. Nah, baik. Jadi kalau misalnya telah meninggal ibunya, maksudnya seorang anak melihat ibunya telah meninggal, bapaknya ini kalau malam belum bantal terus, maka mendingan carikan ibunda baru untuk ayah kita. Jikalau Allah mudahkan dan menikah, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah kita yang baru, maka kita akan mendapatkan pahalanya biidznillah ta'ala. Dan sebaliknya, jangan kita egois dengan mengatakan, oh jangan, saya tidak terima, saya tidak begini begitu. Akhirnya ibu atau bapak kita, na'udzubillahi min dzalik, melakukan sesuatu hubungan gelap, maka kita pun mendapatkan dosa yang sebagaimana mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau betul ibu kita melakukan perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik, maka bahkan berzina dengan orang terdekat, bahkan orang bagian dari hidup kita, maka dia memiliki hak yang harus kita lakukan, yaitu tutup aib-aibnya. Walaupun kita lihat dia berzina di depan mata kita, tutup dan berharap Allah pun menutup aib-aib kita. Bukankah diri ini penuh dengan aib, ya ikhwan di mana Allah Subhanahu wa taala? Dengannya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, al-mu'min yasturu wa yansah. Orang mukmin yang benar ketaatannya adalah orang-orang mukmin yang menutup aib-aib saudaranya dan menasihatinya. Wal fajir, dan orang-orang fajir, yaktabu wa yu'ayyiru, senantiasa membuka dan menjelek-jelekan aib orang lain. Maka buktikan bahwasanya kita ini orang mukmin. Jikalau kita melihat aib-aib saudara kita, maka ada amanah terbesar bagi kita. Apa itu? Menjaga aib-aib mereka. Alhamdulillah. Menjaga aib-aib mereka adalah sesuatu yang wajib. Kenapa? Kalau kita beberkan hari ini, maka perhatikan baik-baik, kama tadinu tudan. Hari ini kalian melakukan sesuatu, kalian akan dibalas setimpal dengan apa yang kalian lakukan. Kalau dia berhubungan dengan hak-hak saudara kita, maka minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, dan izinkan dan sampaikan kepada saudara kita untuk menghalalkan apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita pernah ambil barangnya, maka sampaikan bahwa saya pernah ambil barang dan saya minta maaf. Kalau kita inginkan saya kasih kembali, maka saya akan usaha kasih kembali. Kalau engkau halalkan, maka halalkan bagi saya agar tidak menjadi musibah di hadapan Allah Jalla wa Ala. Makanya seorang mukmin yang baik, orang mukmin yang benar adalah yasturu wa yansah. Dia senantiasa menutup aib-aib saudaranya dan dia senantiasa memberikan nasihat. Jika ibu kita misalnya seperti kejadian yang terjadi tersebut, ibunya berzina dengan suaminya sendiri, na'udzubillah, maka seharusnya ia menutupi dan tidak membeberkan. Kenapa? Mau bagaimanapun ibu tetap ibu kita. Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak saya berlaku baik kepadanya, saya lakukan kebaikan, segala kebaikan yang harus saya tumpahkan kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ibu. Ditanya lagi, Sulman, berharap ada nasihat berikutnya, siapa kira-kira setelah ini? Nabi SAW justru mengatakan, ibu. Maka pemuda tersebut bertanya lagi, pertanyaan ketiga, berharap mudah-mudahan ada orang lain setelah ibu. Ternyata Nabi SAW mengatakan, tetap ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bapakmu. Lihat, Nabi SAW memposisikan ibu dengan 3 kali lipat daripada seorang ayah. Kenapa? Karena seorang wanita itu mendidiknya sangat berat. Kemudian setelah ia lahir, setelah kita didik, nanti dia akan menjadi generasi penerus yang mendidik. Hari ini kita didik dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi wanita-wanita yang baik, akan tumbuh menjadi wanita-wanita yang salehah, akan
melahirkan generasi-generasi yang terbaik pula biidznillah ta'ala. Tapi kalau sudah rusak na'udzubillah, maka akan rusak generasi setelahnya. Akan rusak generasi setelahnya. Maka mendidik seorang wanita itu sangat-sangat berat dan sangat berat, maka Allah siapkan pahala yang terbaik. Nabi SAW mengatakan siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dia mendidik, dia didik dengan baik, maka akan menjadi syafaat baginya dan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ada seorang pemuda mengatakan, "Lau ra'atani ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 2 perempuan, anak perempuan?" Karena Nabi mengatakan 3 anak perempuan. Maka pemuda mengatakan, "Bagaimana kalau 2 anak perempuan saja?" Maka Nabi SAW mengatakan akan mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Artinya dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Maka periwayat hadis ini yang menjelaskan Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwasanya seandainya kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau 1, pasti Nabi akan menyebutkan pahala yang sama karena susahnya mendidik anak perempuan. Susahnya mendidik anak perempuan. Begitu pula dengan seorang suami. Begitu pula dengan seorang suami. Susah wanita yang sudah terdidik sekalipun, itu setelah menikah akan terlihat segala aib dan cacatnya. Maka seorang suami bersabar untuk menasihati dan meluruskan istri kita. Wanita tersebut, wanita yang kita nikahi saat ini, sesempurna apapun dia adalah wanita yang tercipta dari tulang rusuk kita yang paling bengkok, tulang rusuk bagian kiri yang bengkok. Maka ketika kita kerasi, tulang rusuk tersebut akan patah dan pecah. Maka sempurnakan cara yang paling baik, gunakan cara yang paling ampuh dalam mempergauli istri-istri kita. Saya sebutkan istri-istri karena memang seorang laki-laki boleh mengumpulkan sampai 4. Nah, baik. Kemudian nasihat berikutnya, nasihat bagi seorang mukmin dengan mukmin yang lain, nasihat bagi seorang wali a'immatul muslimin wa 'ammatihim adalah kita senantiasa saling mencintai karena Allah. Saling mencintai, menyayangi, menasihati karena Allah. Ada keunikan dalam mencintai karena Allah, menasihati karena Allah, saling mengajak karena Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan waktu dengan begitu rugi orang-orang di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr", demi waktu, "Innal insana lafi khusr", sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ternyata ada golongan-golongan yang setelah ini Allah sebutkan golongan yang tidak termasuk. Golongan yang tidak termasuk orang-orang yang rugi dengan waktu pada umumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu", kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan saleh, wa tawassaw bil haqq, mereka saling nasihat menasihati. Mereka saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka senantiasa nasihat menasihati tentang kesabaran. Nasihat ikhwan sekalian diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita merasakan pahitnya nasihat tersebut, tapi pahitnya nasihat tersebut akan berbuah manis dengannya. Mungkin kita mengatakan, wah susah sekali saya sudah sampaikan begini dan begitu. Maka bersabar, karena nasihat yang begitu pahit saat ini kita cicipi akan menjadi penawar dari berbagai racun yang akan kita dapati di hadapan suatu hari nanti. Dengannya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Inna ahabba ibadillahi ilallahi alladhina yuhibbuna Allah ila ibadihi", sesungguhnya hamba Allah, hamba yang paling Allah cintai, paling dicintai Allah di sisinya adalah mereka yang mencintai Allah lewat hamba-hambanya. Wa yuhibbuna ibadallahi ilallah, dan mereka mencintai hamba-hamba Allah karena Allah. Mereka mencintai hamba-hamba Allah karena Allah. Wa yas'auna fil ardi bin nasiha, dan mereka senantiasa berjalan di atas permukaan bumi ini dengan menasihati satu dengan yang lain. Beliau sebutkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Maka nasihat ikhwan sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hak yang penting dan harus ditunaikan. Dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jami',
Di dalam hadis yang pertama, hakul muslim al muslim, di antaranya wa idza stansahaka fansahlah. Apabila ia meminta nasihati, minta kepadamu nasihat, maka nasihatilah. Nasihat jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memberikan nasihat, maka nasihat tersebut akan dikenang dengan hati yang begitu ridha atas nasihat tersebut. Mungkin orang yang memberikan nasihat kepada kita, mungkin terlihat dari raut wajahnya dia marah kemudian memberikan nasihat. Maka bersabarlah, karena itulah nasihat. Itulah nasihat yang terkadang menyayat dan mengiris hati. Maka bersabar dengan nasihat tersebut, karena nasihat yang saat ini begitu panas dan begitu menyesakan dada akan menjadi jalan keluar dari suatu masalah-masalah yang pernah kita alami. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saling menasihati dalam majelis-majelis ini adalah dengannya kita mengingatkan untuk saling bersabar satu dengan yang lain untuk mempelajari ilmu agama. Belajar ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan membutuhkan mujahadah yang tinggi dan membutuhkan konsisten. Jangan hari ini datang, besoknya libur dulu. Nanti bahkan 2-3 bulan baru muncul lagi. Tidak. Bersabar untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Bukan hanya khusus di majelis kami, tapi di majelis siapa saja yang duduk di meja-meja ini atau di meja manapun untuk memberikan nasihat. Dan di antara metode yang paling ampuh dalam talqin atau menguatkan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu tersebut dipelajari secara berurutan dan rutin. Kalau misalnya ada kajian-kajian kitab secara berurutan, maka datangi dan istiqamah dengannya. Ketika kajian kitab tersebut telah berakhir, minimal kita sudah punya satu gambaran bahwasanya kita pernah pelajari kitab si fulan misalnya. Anggaplah misalnya kitab Arba'in yang kita kaji dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-7. Ketika sampai ke hadis yang 42 dan kita sudah selesai misalnya, maka minimal kita tahu bahwasannya kita pernah belajar kitab Arba'in. Jangan sampai baru belajar satu hadis kita mengatakan pokoknya sudah hatam. Nah, dia baru hatam, dia sudah hatam, baru hatam hadis pertama. Maka bersabar untuk mendengarkan nasihat. Ketika misalnya kitab yang ingin kita pelajari, ternyata kitab majelis yang kita ingin hadiri, ternyata kitab yang dibahas adalah kitab yang pernah kita belajar, bahkan kita sudah hafal mati. Maka sabarkan diri untuk terus mendengarkan dan memurojaah apa yang telah pernah kita dapatkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Tabaqatul Hanabilah, beliau pernah duduk di majelis muridnya sendiri. Majelis muridnya yang dimana murid tersebut adalah hasil didikannya. Suatu hari dia duduk di majelis muridnya sendiri, maka muridnya ini merasa risih karena yang duduk ini gurunya sendiri. Untuk bayangkan kalau misalnya untuk belajar kepada Ustaz fulan dan fulan, kemudian antum isi pengajian dia hadir, gemetar kita, gemetar, dan itu tidak dipungkiri. Atau misalnya si Ustaz fulan yang kita belajar khutbah darinya, tiba-tiba dia tidak datang, sementara kita khutbah dia masuk baru datang karena macet misalnya. Biasanya hilang konsep di dalam kepala, akhirnya kita tutup langsung majelisnya. Nah, lihat murid tersebut canggung dan merasa tidak enak, boleh mengatakan, ya Imam, ta'al, duduk di sini, Anda yang berhak di sini dan saya yang harus duduk mendengarkan ilmu darimu. Maka beliau mengatakan, ya bunai, wahai anakku, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, belajarlah ilmu itu sejak masa buayan sampai masuk ke dalam liang lahat. Dan ini bukan hadis. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan ini hadis. Ini bukan hadis. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, utlubul ilma minal mahbari ilal maqbari, belajarlah ilmu itu sejak tinta pertama dimasukkan ke dalam pulpen. Tinta yang dimasukkan dalam pulpen sebagaimana
tinta pulpen zaman dulu mungkin ada yang masih dapat, isi tinta catat, habis isi lagi dan seterusnya. Tinta pertama masukkan ke dalam pulpen tersebut, maka disitulah Anda belajar sampai kemudian Anda ditutupi dengan kegelapan kubur. Maka teruslah belajar karena hari ini kita belajar maka akan menjadi cahaya bagi masa depan kita, bagi baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Mungkin ada yang mengatakan saya sudah belajar bertahun-tahun tapi belum jadi ulama juga. Tambah sedikit Pak ya. Baik. Mungkin ada yang mengatakan saya sudah belajar bertahun-tahun. Saya sudah menghafal bertahun-tahun. Pokoknya tidak ada kitab kecuali saya sudah bolak-balik dan seterusnya. Tapi belum tinggal juga dalam kepalaku. Maka ketahuilah bahwasanya kebaikan yang Anda mulai saat ini itu sudah menjadi suatu kebaikan dan tinggal dirutinkan dan istiqomahkan dengan hal tersebut. Tinggal dirutinkan. Lihat bagaimana seorang ulama dalam mazhab Al-Zahiriyah yang bernama Daud Al-Zahiri, ulama yang sangat-sangat terkenal. Kalau ada seorang mahasiswa tidak kenal ini Daud Al-Zahiri, maka dia belum belajar. Namanya Daud Al-Zahiri. Di antara penyebab yang belajar, dan beliau termasuk ulama yang belajar di usia yang terbilang terlambat, yaitu di usia 40-an tahun. Suatu hari beliau masuk ke dalam masjid habis sholat asar, dan beliau langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Maka ada seorang kakek di sudut masjid mengatakan, ya rajul, wahai anak muda, Anda masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid langsung duduk, bagaimana penghormatanmu dan penghargaanmu kepada masjid? Akhirnya beliau sholat, bangun berdiri sholat, Allahu Akbar. Besoknya lagi beliau datang di waktu yang sama setelah selesai sholat asar, beliau sholat tahiyatul masjid. Maka orang tua yang sama itu mengatakan, wahai anak muda, tahukah Anda bahwasanya Nabi melarang kita sholat setelah sholat asar? Maka beliau mulai berpikir, kemarin tidak sholat menjadi suatu masalah, hari ini sholat juga menjadi suatu masalah, dan tidak ada yang mampu mengangkat masalah dalam diri saya kecuali karena saya mau belajar. Dan kemudian beliau belajar. Disebutkan bahwasanya beliau setelah belajar diskusi dengan ulama-ulama di zamannya, dan dengan mudah beliau membantah dan mengkantar argumen-argumen mereka. Lihat bagaimana ketika kita mau belajar, maka bersabar ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita baru belajar mengaji, misalnya membaca Al-Qur'an ketika kita sudah usia 20-an, 30-an atau bahkan 80-an tahun. Baru kita mulai buka kitab dirosah. Alhamdulillah di sini ada ustaz kita yang mengajar kitab dirosah, masyaallah, hafizallah taala. Yang belum lancar mengaji, daftar segera kepada dia. Dan jangan setelah daftar hanya ada namanya, orangnya tidak pernah muncul. Ada namanya, orangnya tidak pernah muncul batang hidungnya, namanya selalu kita absen. Nah, jadi kalau sudah daftar, ikuti majelis tersebut, hadir belajar, jangan merasa malu. Jangan mengatakan, saya sudah malu, saya sudah 80 tahun baru belajar mengaji. Belajar mengaji sampai kita meninggal dunia. Kalau setelah belajar pun kita masih terbata-bata, terus belajar. Karena terbata-batanya kita itu sudah menunjukkan kalau kita itu sudah mulai belajar. Karena orang yang tidak pernah salah membaca Al-Quran adalah orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Nah, orang yang tidak pernah salah baca Al-Quran, orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Sebagaimana saya mengatakan, kita Indonesia ini tidak pernah kalah dalam Piala Dunia. Betul tidak? Betul, karena memang kita tidak pernah masuk ke Piala Dunia. Maka kita tidak pernah kalah dalam Piala Dunia. Kalau ada yang pernah kalah dalam Piala Dunia, nah itu berarti sudah menunjukkan isyarat kalau beliau pernah bertanding di Piala Dunia. Kalau belum ada yang pernah kalah, berarti belum pernah bertanding. Sama halnya ketika kita sudah mulai salah membaca Al-Quran, itu menunjukkan kita sudah mulai belajar. Tapi kalau tidak pernah salah, jangan sampai karena memang kita tidak pernah belajar.
Ada satu kisah menarik sebagai penutup ketika kami pulang sholat dengan adik kami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ustadz itu kayaknya Ustadz abal-abal. Saya mengatakan, kenapa Pak? Masa surah Al-Baqarah, bapak saya Masya Allah, surah Al-Baqarah ayat 1-5 mungkin, karena itu yang hafal. Masa surah Al-Baqarah saja beliau lupa. Nah saya mu'allaf saja tidak pernah lupa. Saya mengatakan, Ustadz kalau lupa itu menunjukkan kalau banyak hafalannya. Kalau yang tidak pernah lupa jangan sampai hafalannya cuma itu saja. Akhirnya beliau mengatakan, betul juga ya. Iya, saya mengatakan banyak hafalannya, akhirnya dia bingung untuk mau muroja. Maka terkadang tidak heran, kadang baca qul ya ayyuhal kafirun tidak habis-habis, terbalik terus. Kenapa? Karena memang banyak hafalannya. Sama halnya ketika ada orang menyebutkan hadis misalnya keliru, berarti banyak hafalan hadisnya. Ada orang menyebutkan syair keliru, berarti banyak hafalan syairnya. Kalau ada orang yang tidak pernah salah, cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama cuma itu hafalannya, kemungkinan kedua belum pernah hafal. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.